Halo, kenalin nama aku Ray dari angkatan 17. Di sini aku sebagai penerima beasiswa Jarum dan di sini aku mau menjawabin beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah dikumpulin sama himpunan ya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Beasiswa itu apa sih? Beasiswa itu adalah bantuan dari suatu instansi ke suatu orang atau individu untuk menempuh ini apa kegiatan akademiknya. Misalnya bisa beasiswa itu berbentuk uang, bisa berbentuk pelatihan, bisa berbentuk eh, diskon diskon. Jadi misalnya bayar UKT-nya jadi didiskon gitu, itu beasiswa. Nah, beasiswa itu macam-macam. Kalau beasiswa yang aku dapat itu beasiswa Jarum, itu dari Jarum Beasiswa Plus. Nah, bentuk beasiswanya adalah itu uang saku per bulan sama berbagai macam pelatihan dan kegiatan kompetisi gitu. Jadi selain dapat di Jarum, selain dapat uang juga dapat pelatihan dan itu sifatnya wajib pelatihannya. Gitu ya. Tanggal buka pendaftaran beasiswa Jarumnya kapan? Sebenarnya udah buka. Eh, Teman-teman cek aja di jarumbeasiswaplus.org itu sekarang udah buka dan dia sampai buka ya 16 Maret sampai 16 Mei gitu ya. 16 Maret sampai 16 Mei, sekarang tanggal 14. Berarti teman-teman yang mau daftar yang belum daftar segera didaftar. Daftarnya itu teman-teman buka di jarumbeasiswaplus.org, nanti langsung daftar online. Daftar online, habis itu diisi semua formulirnya. Habis itu nanti setelah isi dia akan kayak ngebentuk PDF gitu yang untuk di print itu kalau aku nggak salah ingat ya. Terus ada yang namanya pengumpulan berkas administrasi. Nah, itu teman-teman harus mengumpulkan berkas hard copy dan itu harus dikirim ke kantor Jarum. Nah, dikirimnya itu bisa lewat pos, bisa lewat apa aja. Kalau aku kemarin ngirimnya ke kantor yang di Semarang. Sampai kapan berlakunya? Sampai kapan berlakunya? Kalau aku sampai bulan September. Sampai bulan September, tapi nanti masih ada acara penutupan itu sekitar bulan November. Gitu. Tapi uang beasiswanya stopnya di September. Tuh, kenapa sih tertarik apply beasiswa Jarum? Pertama karena yang aku bilang itu tadi. Jadi dia beasiswa Jarum itu memberikan uang beasiswa sama memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, teman-teman kan udah tahu sendiri. Atau kalau teman-teman belum tahu boleh dicari-cari pelatihannya Jarum tuh kayak gimana. Itu banyak banget orang yang pengen karena pelatihannya itu. Aku cuman kayak ya udah aku cuman pengen uangnya aja gitu, nggak terlalu gimana-gimana tertarik dengan pelatihannya. Tapi ternyata ketika aku jalanin pelatihan yang pertama, habis itu pelatihan yang kedua, itu ternyata bagus banget dan itu worth it banget. Itu perbocoran, pelatihan pertama itu namanya character building, pelatihan kedua itu namanya leadership development, dan yang ketiga itu nation building gitu. Boleh teman-teman cari di YouTube atau di mana. Lanjut persiapannya ya tadi daftar online, habis itu siapin berkas, habis itu siapin juga belajar buat tes tertulisnya, tes tertulis sama wawancara gitu ya. Tes tertulisnya itu dia terdiri dari TPA, tes TPA sama tes psikologi tuh. Tapi tenang aja, nggak usah khawatir, tes TPA-nya nggak sesusah UTBK atau SBMPTN, nggak sesusah SBM. Tapi kalau aku saranin sih teman-teman tetap belajar ya. Lanjut, faktor utama penilaiannya apa? IPK, lomba, organisasi, atau apa? Nah, jadi kan
Di Jarum itu dia tesnya ada tes berkas, tes tertulis, tes wawancara, sama nanti ada game assessment test atau GAT. Nah, kalau ditanya faktor utama penilaiannya apa, IPK, lomba, organisasi, nah itu hanya masuk ke berkas, seleksi berkas. Jadi teman-teman nulis nih, teman-teman aktif di organisasi apa, terus IPK-nya berapa, itu kan masuk ke berkas. Nanti kalau seleksi berkasnya teman-teman udah lolos, nah itu seleksi berkas itu dia si pihak jarumnya itu ngeliat IPK, keaktifan, dan lain-lain gitu. Nah nanti setelah seleksi berkasnya itu lolos, itu IPK lomba organisasi itu udah nggak berlaku lagi, dia langsung penilaiannya di tes tertulis sama tes psikologi gitu. Peta persaingan beasiswa tersebut gimana, tips and trick dan lolos. Jadi tips and trick lolosnya pertama, di tes berkas, seleksi berkas itu teman-teman harus aktif organisasi, dan kalau pernah ikut lomba langsung dicantumin aja. Nah terus kalau IPK nggak tahu sih, kayaknya sih berpengaruh, tapi nggak terlalu berpengaruh banget karena juga teman-temanku banyak yang IPK-nya tuh nggak nyampe 3,5. Ya nggak tahu itu. Terus keaktifan ditulis di berkas, IPK-nya, transkripnya dicantumin juga. Terus itu untuk yang seleksi berkas. Nanti kalau seleksi berkasnya lolos, dia langsung ke tes tertulis. Nah tes tertulis itu kan tadi aku bilang ada TPA sama tes psikologi. Nah TPA itu ya biasalah, teman-teman cari aja di internet, di Google atau di YouTube, tes TPA kayak gimana, atau belajar dari buku-buku SBM TPA juga boleh. Teman-teman cari aja di internet beasiswa apa, tes TPA-nya kayak gimana. Nah terus teman-teman latihan kayak gitu. Kalau tips dari aku, teman-teman ngerjain TPA-nya jangan lama-lama karena itu kan diwaktuin juga. Nah harus benar-benar bisa cepat, jadi jangan banyak nomor-nomor yang kosong gitu. Jadi latihan mikirnya juga harus cepat ya. Terus tes psikologi itu nanti kalau belum berubah itu namanya warteg test, warteg double G. Cari aja teman-teman di internet warteg test itu kayak gimana, nanti dia ada gambar-gambarnya. Nah terus nanti si para psikolog dari Jarum ini dia akan menilai dari gambar kalian. Itu cari di Google warteg test itu ya. Terus itu untuk tes tertulis. Nah nanti habis keluar dari ruangan itu nunggu sekitar 1-2 jam, hasilnya langsung keluar. Terus untuk wawancaranya, sebelum wawancara dia ada namanya GAT atau Game Assessment Test. Jadi modelnya itu nanti teman-teman itu cuma main. Jadi semua yang lolos tes tertulis itu dikumpulin di satu ruangan, dibagi kelompok, habis itu nanti main games gitu. Nah tujuannya apa? Tujuannya si orang-orang ini, si orang-orang jarumnya maksudnya, dia bakal ngelihat kita itu kayak gimana sih waktu main, gimana kita bekerja sama tim, gimana kita menyusun strategi, gimana kita, ya gitulah pokoknya ya. Jadi tipsnya kalau dari aku ya udah be yourself aja, nggak usah terlalu mendominasi banget, itu juga nggak boleh, jangan. Tapi yang penting jangan terlalu mendominasi, tapi jangan terlalu diam juga. Jadi seimbang lah, jangan terlalu merubah karakteristik diri kalian ya. Tips untuk wawancaranya seperti biasa, jangan menjadi orang lain, just be yourself teman-teman. Nggak usah meninggikan diri karena itu jadi sombong,
dan itu langsung big no. Tapi jangan merendah untuk meroket juga, karena pasti pewawancaranya bakal tahu kayak gitu. Ya dijawab sejujur-jujurnya aja. Nah terus pertanyaan-pertanyaan apa sih yang bakal ditanyain waktu wawancara? Ya pertanyaannya sih biasa, template gitu. Misalnya jelaskan diri kalian, terus latar belakang keluarga, habis itu kenapa memilih beasiswa ini, kenapa mau apply gitu kan. Terus sama nanti yang bakal banyak digali itu keaktifan sama kegiatan teman-teman di kampus. Makanya waktu teman-teman nulis keaktifan atau organisasi di berkas, itu teman-teman harus benar-benar khatam istilahnya. Karena itu bakal ditanyain, itu bakal digali. Kayak misalnya, kamu ngapain aja di himpunan, terus nanti program kerjanya apa aja, nanti tanggung jawabmu tuh apa, misalnya prokernya apa, gitu kan. Terus nanti program kerjanya terlaksana atau enggak, terus kendalanya kayak gimana, pokoknya banyak banget yang digali. Terus kalau misalkan ikut lomba juga nanti bakal ditanya-tanyain, lomba itu kita ngapain aja, sebagai panitianya ngapain gitu. Kalau aku sih dulu gitu. Terus nanti bakal ditanyain juga komitmen teman-teman di Jarum Beasiswa Plus, karena Jarum itu kan punya pelatihan-pelatihan gitu kan yang tadi aku sebutin, itu sifatnya wajib. Jadi kalau ada 2 wajib, sebenarnya 3-tiganya wajib. Tapi kalau 2 yang pertama ini nggak ikut, itu beasiswanya langsung putus. Yang ketiga, kalau ketiga itu nggak ikut, nanti beasiswanya akan dipotong 1 bulan uangnya. Tips and tricksnya ya itu belajar TPA buat tes tertulis, belajar tes psikologi, tes warteg. Persyaratannya harus mahasiswa semester 4. Berarti yang angkatan ini ya, angkatan 2018. 2017 udah nggak bisa, 2019 tahun depan ya, itu harus 2018. Oke, kayaknya itu aja. Kalau dari aku cukup sekian, teman-teman semangat yang mau daftar Jarum semangat, yang mau daftar PPA semangat. Semoga dapat, sukses ya. Mantap.